Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama channel Arya Plastik dan Packaging ya. Dalam video kali ini kita lagi kerja kemasan plastik. Ini pesanan dari customer, plastik batangan rokok ya. Batangan rokok kayak cerutu, cuman dia agak kecil. Ini pesanan custom ya teman-teman. Kalau seperti ini kita custom teman-teman ya, jadi nggak bisa ready karena saya sendiri kalau untuk kemasan seperti ini nggak berani stok karena memang peminatnya jarang, jadi harus custom. Nah, custom ini berapa, minim seperti ini 600.000 ya, 600.000 lembar atau bungkus. Nah, ini ada 6 karton, 1 2 3 4 5 6. Ini custom ya, jadi ukuran-ukuran seperti ini custom semua teman-teman ya. Kita nggak berani menyediakan stok untuk barang seperti ini karena memang peminatnya maksudnya memang jarang gitu, jarang ada lah pembeli. Kebanyakan rata-rata UPP bungkus. Kalau UPP bungkus banyak, UPP slop banyak, itu yang kami stok. Jadi bagi teman-teman yang mau order bisa langsung lanjut WA ya, bisa langsung lanjut WA di 0822 3290554 atau nomor admin kami ada 3 ya. Tuh nanti saya selipkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya teman-teman untuk pesanan-pesanan custom ini. Tapi ya gitu teman-teman, kadang kalau untuk ukuran-ukuran yang kecil-kecil ataupun agak besar-besar customnya ukurannya ya, itu agak sedikit lama ya prosesnya teman-teman, karena bahan bakunya itu enggak setiap hari ada stoknya. Jadi kita harus pesan dulu bahan bakunya, baru proses produksi. Untuk lama pengerjaannya agak lama teman-teman seperti ini, untuk estimasi pengerjaannya, karena mengingat untuk pesanan seperti ini tuh kebanyakan bahannya itu nggak selalu ready. Jadi kita harus pesan dulu ke pabrik untuk bahan bakunya, baru dikirim lalu diproduksi, kirim ke tempat kami lalu diproduksi itu. Ini pakai pita gul ya teman-teman, pakai pita gul. Jadi satu karton isinya 100.000 lembar atau 100 pack. Bagi teman-teman yang mau order bungkus rokok ya seperti ini juga ada teman-teman ya. Ini stok yang tersedia, mau bungkusnya saja sama lidahnya saja juga bisa ya, atau sepaket sama plastiknya juga bisa teman-teman ya. Kita ada tersedia yang ready, plastik OPP dalam, OPP luar yang ada pita merah, pita transparan, lalu plastik slop ya. Jadi teman-teman kalau mau order untuk sepaket maupun etiketnya sama lidahnya saja bisa. Berapa minimal ordernya? Kalau yang sudah ready seperti ini minimal 200 ya teman, 200 bungkus atau 200 lembar etiket. Bentuknya seperti apa ya? Seperti ini nanti kirimnya ya. Jadi tinggal dirakit aja sesuai dengan garis-garisnya yang ada di sini, tinggal ditekuk-tekuk saja.
Ini lebih mudah karena ini modelnya model manual ya. Jadi kami juga apa namanya, banyak berbagai macam ukuran teman-teman seperti ini ya. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya, di sini belakangnya. Nah, dan belakang ini masih banyak. Ini ada 2 sub ya, depan belakang. Ini kretek. Kalau mau teman-teman mau buat apa untuk trial ya, untuk rokok kretek, saya ada etiket model Samsung gini. Sekalian sama papirnya bisa teman-teman ya. Sekalian sama papirnya bisa. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya order, Mas saya beli ini ya, beli bungkusnya yang 23A ini sama sekalian papirnya 200 bungkus, bisa nanti papirnya saya ikutkan sesuai dengan isiannya. Misalkan ini kan 12 batang, jadi tinggal bagi aja apa namanya bukan bagi ya, tapi kali, sorry ya. Jadi tinggal kali aja 12 kali 200. Tadi jumlah papirnya nanti ketemu berapa itu gitu. Tapi nanti anu ya teman-teman ya, harga papir itu saya pisahkan dengan paketannya. Tapi kalau misalkan digabung ya juga bisa sih, karena biasanya saya ngasih list harga itu sepaket yang saya maksudkan untuk eceran 200 itu sampai di plastik saja ya, sampai di plastik OPP saja, tidak termasuk papir. Nah, makanya saya tadi bilang di awal saya pisah. Biasanya saya kasih list itu customer yang tanya atau teman-teman yang tanya itu kebanyakan saya kasih listnya sampai batasnya sampai plastik UPP saja, papir belum termasuk. Nah, kalau seandainya sekalian sama papirnya bisa kami bantu ya. Nah, seperti ini ada ini papirnya 23A. Di video saya sebelumnya juga ada. Oh ya teman-teman, sedikit sharing ya teman-teman. Jadi untuk apa ya, tahun ini ya, tahun di 2025 itu banyak sekali ya teman-teman perusahaan-perusahaan rokok yang besar-besar ya mengalami penurunan omset teman-teman ya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar yang teman-teman mungkin tahu lah, pabriknya ada di apa, di Kediri atau di pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang saya sampaikan ini pasti tahu teman-teman ya. Perusahaan kayak rokok-rokok Sampurna gitu loh, dan garam gitu ya. Jadi itu sahamnya agak turun teman-teman. Tapi semuanya ya, bukan hanya rokok menurut saya. Jadi memang apa ya, daya beli masyarakat sekarang ini menurun karena mengingat harga dolarnya itu sangat-sangat gila ya. Kala gilanya di tahun 98 ya, itu mungkin efek daya beli masyarakat agak menurun. Jadi banyak sekali ya, itu tadi ya teman-teman, efeknya PHK ya teman-teman. Kemarin saya nonton berita juga di televisi atau di media sosial, banyak stasiun televisi itu yang mem-PHK karyawannya. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga mem-PHK karyawannya. Nah, makanya saya sendiri juga prihatin ya teman-teman melihat keadaan negara kita seperti ini. Nah, ini nggak beda jauh dengan kondisi COVID sebenarnya teman-teman ya. Pada saat COVID itu juga sama. Pada saat COVID kondisinya hampir sama dengan seperti kondisi saat ini. Ini sekarang di bulan Mei ya, Mei 2025. Nah,
Ini ekonominya hampir sama dengan di tahun 98. Cuman ya alhamdulillahnya Indonesia untuk saat ini mungkin efeknya tidak separah tahun 98. Jadi agak mendingan ya di tahun ini daripada tahun yang dulu, tahun 98 itu. Karena apa? Tahun dulu di tahun 98 perbedaannya itu di UKM, teman-teman. UKM di tahun 98 itu memang kurang ya, teman-teman. Tapi sekarang udah tahun 2000 ke atas, 2000 antara 2005 lah, 2005 ke atas itu sudah mulai banyak sekali UKM yang bertebaran, hingga akhirnya di tahun 2010 ke atas sudah menjamur. Karena saya sendiri sudah pernah terjun langsung kan, karena saya dulu kan juga ikut orang ya, teman-teman. Jadi saya dulu ikut perusahaan yang bermain di paper cup ya. Jadi saya tahu, saya turun langsung di lapangan, banyak sekali pada saat itu ya, kayak perusahaan franchise seperti itu tuh banyak bertebaran. Nah, dan akhirnya perusahaan franchise itu terkena imbasnya ketika COVID ya. COVID itu imbasnya sangat-sangat besar sekali dampaknya, lebih ngeri dibandingkan tahun 98 ya. Jadi lebih parah lah COVID ini. Di situ banyak teman-teman yang di PHK ya. Saya juga turut prihatin, makanya saya pada saat COVID itu bikin video yang memotivasi teman-teman untuk bangkit supaya jangan terpuruk dengan keadaan yang sekarang teman-teman alami. Harus bangkit lah. Kita kita dalam kondisi yang sulit, jangan sampai terpaku, teman-teman. Harus tetap optimis, tetap termotivasi dengan keadaan. Artinya meskipun keadaan kita sulit, tapi harus ada motivasi pada diri kita, teman-teman. Kalau kita hanya menerima keadaan itu susah, teman-teman ya. Kalau kita hanya menerima keadaan itu repot. Akhirnya ya kita terpuruk, kita nggak bisa bangkit. Jadi pada saat itu COVID, saya bikin video yang hampir saya sendiri juga nggak percaya dengan viralnya video saya itu. Banyak sekali penontonnya di channel YouTube saya itu, karena memang tujuan saya adalah memotivasi teman-teman pada saat kondisi sulit. Teman-teman harus bangkit gitu, meskipun keadaannya sudah di PHK atau gimana, cari alternatif pekerjaan lain, sampingan atau apa ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada modal, pakai jasa pekerjaan yang nggak ada kaitannya dengan modal, jadi pekerjaan bidang jasa seperti itu, teman-teman. Banyak sekali ya. Bahkan teman-teman yang dulunya pada saat COVID itu ikut perusahaan pabrik-pabrik besar yang di PHK atau perusahaan-perusahaan besar yang di PHK itu larinya malah produksi kemasan rokok, artinya produksi rokok gitu. Jadi banyak sekali dulu customer saya yang baru-baru itu mayoritas membanting setir ya, mencoba peruntungan di industri usaha rokok kecil-kecilan. Nah, di situ saya mulai membantu seperti ini, contohnya bungkus ini bisa ngambil 200 dan sebagainya, supaya nggak sampai teman-teman ini tidak ada kegiatan ya. Kalau seandainya, mohon maaf, posisi teman-teman lagi nganggur, tidak ada aktivitas, nah teman-teman biasanya larinya ke sini. Atau mungkin teman-teman bisa cari pekerjaan lain, misalkan Gojek atau apa yang bidang jasa yang tidak terlalu mengeluarkan modal gitu. Misalkan, Mas, saya kalau Gojek nggak punya sepeda motor ya, mungkin bisa jadi kuli bangunan atau gimana kan gitu, bisa, teman-teman ya.
Nah, di situ teman-teman jangan hanya terpaku pada satu titik, teman-teman. Misalkan maksudnya gimana? Jangan terpaku pada satu titik. Maksudnya gini, saya tadi kan sampaikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman kerja di bangunan gitu ya, jadi kuli atau gimana. Nah, teman-teman harus bisa manfaatin, teman-teman. Manfaatinnya seperti apa? Misalkan sambil kerja nguli, sambil cari bisnis sampingan, mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman kuli yang lainnya dan lain sebagainya. Itu dapat masukan tambahan, teman-teman. Jadi kita itu harus punya pemikiran yang kreatif ya. Jadi jangan hanya terpaku pada satu titik saja, teman-teman. Misalkan pekerjaan kuli udah mentok di kuli, jangan. Coba teman-teman misalkan sambil nguli, sambil ngelinting rokok gitu, tawarin, kan lumayan dapat penghasilan tambahan gitu loh, teman. Atau mungkin yang lainnya selain rokok, terserah. Yang penting teman-teman ada pemasukan. Jangan sampai pemasukannya itu hanya di satu titik saja. Kalau di satu titik ya terasa, teman-teman, pasti terasa. Saya sendiri kenapa bisa ngomong seperti ini, saya sendiri juga ngalami seperti itu gitu. Pada saat posisi sulit ya kita harus bangkit. Kalau seperti orang-orang yang nggak punya motivasi dalam dirinya, ya akhirnya ya menerima nasib dan keadaan gitu loh. Jadi saya sarankan teman-teman jangan sampai terpuruk dalam kondisi yang sudah jatuh, udah nggak ada motivasi, udah nggak ada semangat gairah. Nah, itu jangan, teman-teman. Harus semangat ya. Meskipun kondisi sulit ya kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita terpaku pada keadaan saja, ya susah nanti ya. Saya juga dulu pernah ngalami masa-masa sulit ya, teman-teman. Tapi saya sendiri punya prinsip, saya harus bangkit. Jangan sampai keadaan ini terus berlarut-larut, tidak ada perubahan. Kita sendiri yang menyesal nantinya. Makanya bagi teman-teman ya, kalau seandainya posisi teman-teman ini lagi sulit, coba pikirkan pekerjaan apa yang tidak mengeluarkan modal tapi bisa menghasilkan dengan sistem jasa apa, dengan bidang jasa ya, dengan pekerjaan jasa itu apa. Itu teman-teman pasti tahu lah. Gampang kok sebenarnya, teman-teman ya. Kalau kita mencari kesempatan atau peluang itu sebenarnya melihat dari sekitar kita, lingkungan kita, itu banyak sekali apa yang perlu digali untuk untuk pekerjaan jasa yang harus kita lakukan itu apa. Kita cari masalah yang ada di tempat teman-teman sekalian itu apa. Misalkan bicara lagi mengenai rokok ya, rokoknya di daerah teman-teman ini mahal-mahal. Nah, ternyata teman-teman punya inspirasi, punya inisiatif. Oh, gimana kalau saya seandainya ngelinting ya, ngelinting coba saya jual. Nah itu teman-teman. Jadi kita itu harus mencari kesempatan atau peluang itu dari solusi, dari masalah. Jadi kita harus menciptakan solusi, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman tidak punya pemikiran seperti itu, ya akhirnya nanti bisa stagnan, teman-teman. Jadi keadaannya ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Makanya saya sampaikan dalam video ini, mudah-mudahan teman-teman yang lagi terpuruk ya atau jatuh dengan keadaan misalkan di PHK dan sebagainya, saya juga turut prihatin. Mudah-mudahan bisa bangkit kembali, bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Syukur-syukur bisa usaha, teman-teman. Jangan ikut orang lagi, kalau bisa mandiri usaha ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk motivasinya. Kembali lagi ke plastik ya, bagi teman-teman atau
pabrik-pabrik ya yang melihat ataupun menonton video saya ini yang mau custom untuk kemasan plastik OPP batangan rokok, bisa langsung lanjut WA ya teman-teman. Jadi kita melayani custom kalau seperti ini. Kalau mau bungkus eceran seperti ini bisa, ada banyak sekali yang mulai kretek di bawah, ini filter di atas. Ini contoh-contohnya, ini ada apa namanya, lidah-lidahnya. Ini ukuran surya 20 batang, ini mil 16, itu mil 16 ya. Baik, itu aja ya teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat ya teman-teman, bisa bagi, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan channel-channel terbaru, video terbaru maksud saya, video-video terbaru dari Arya Plastik dan Packaging ya, supaya bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang lain ya. Dan jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Banyak sekali kritikan yang masuk di saya, itu kadang saya membuat video kontennya itu bahasanya sulit dimengerti dan lain sebagainya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Karena saya ini bukan konten kreator yang segala sesuatunya itu ada skripnya yang harus saya baca dan lain sebagainya. Tidak, saya di sini fokus jualan teman-teman. Apapun yang ada dalam pikiran saya keluarkan, gitu aja. Jadi kalau misalkan dalam segi bahasa penyampaian saya yang kurang enak didengar atau nggak pas atau gimana, ya mohon maaf, harap dimaklumi, karena saya bukan konten kreator yang harus menyiapkan skrip dan lain sebagainya supaya terlihat bagus ditonton orang. Saya enggak, saya seperti ini orangnya apa adanya ya. Jadi kalau seandainya ada omongan yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang lainnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.